mereka justru menerima sapaan ramah dan ajakan foto bersama. Supporter Indonesia tampaknya memahami bahwa persaingan hanya ada di dalam lapangan. Sementara di luar itu, persahabatan dan rasa hormat tetap dijunjung tinggi. Hal ini membuat para pemain Bahrain semakin merasa nyaman berada di Indonesia. Bahkan, beberapa di antara mereka mengaku ingin kembali lagi ke Indonesia untuk menikmati suasana Ramadan di lain waktu. Saya benar-benar terkejut. Saya pikir orang-orang akan marah kepada kami, tapi ternyata tidak. Mereka baik sekali, dan saya ingin kembali ke sini lagi suatu hari nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Awalnya, pemain Bahrain takut pergi ke Indonesia. Setelah banyak bertemu dengan orang Indonesia, setelah tiba di Indonesia, mereka kaget dengan keramahan orang-orang Indonesia. Coba kita saksikan ya, bagaimana perasaan orang Bahrain, pemain Bahrain saat di Indonesia. Bahrain tiba di Indonesia sempat khawatir dengan respons supporter. Rombongan timnas Bahrain akhirnya tiba di Tangerang, Banten, menjelang laga melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Juan Antonio Pizzi ini mendarat dengan selamat setelah menempuh perjalanan dari Tokyo, Jepang. Sebelumnya, Bahrain baru saja menghadapi timnas Jepang pada laga Matchday 7 Grup C yang digelar di Stadion Saitama, Kamis 20 Maret 2025. Dalam duel tersebut, Bahrain kalah 0-2 dari Jepang. Kini, mereka bersiap untuk pertandingan berikutnya melawan timnas Indonesia yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUJ BBK, Jakarta, pada Selasa 25 Maret 2025. Begitu tiba di Indonesia, para pemain Bahrain sempat merasa was-was untuk keluar dari hotel. Pasalnya, mereka tahu bahwa sebagian supporter Indonesia masih kesal dengan keputusan wasit pada pertandingan sebelumnya di Bahrain, yang dianggap kontroversial dan merugikan Garuda. Insiden itu sempat membuat netizen Indonesia mengamuk di media sosial. Berani nekat keluar hotel, 5 pemain Bahrain berburu takjil. Meskipun ada rasa khawatir, beberapa pemain Bahrain akhirnya memberanikan diri untuk keluar hotel dan mencoba merasakan atmosfer Ramadan di Indonesia. 5 pemain, termasuk Ali Madan dan Mahdi Abdul Jabbar, memutuskan untuk mencari menu berbuka puasa di sekitar hotel. Tanpa diduga, mereka mendapatkan sambutan yang sangat hangat dari masyarakat. Bukannya mendapatkan perlakuan buruk para pemain Bahrain, justru dihormati dan diajak berbincang dengan ramah oleh warga lokal. Salah satu pemain tengah Bahrain, Ali Madan, bahkan mengaku terheran-heran dengan keramahan orang Indonesia. Saya kira kami akan diamuk massa kalau keluar hotel. Ternyata orang Indonesia tidak seperti itu. Mereka mudah tersenyum dan banyak menawari saya makanan gratis. Ini betul-betul hal yang tidak saya duga, ujar Ali Madan dengan nada takjub. Tak hanya itu, ia juga merasa sangat bersyukur bisa bertanding di Indonesia pada saat bulan Ramadan. Ini pertama kali saya ke Indonesia. Negara ini begitu bagus, masyarakatnya ramah. Saya merasa beruntung jadwal kami bertanding di bulan puasa, karena ternyata di Indonesia bulan puasa dirayakan begitu meriah, lebih ramai ketimbang di Bahrain. Mahdi Abdul Jabbar, takjil murah rasa bintang 5. Hal yang sama juga dirasakan oleh rekan setimnya, Mahdi Abdul Jabbar. Ia terkejut dengan banyaknya pilihan makanan yang dijual oleh masyarakat Indonesia saat berburu takjil. Di sini kami melihat begitu banyak makanan dijual. Harganya murah, tapi rasanya bintang 5. Saya akui saya sangat betah di sini, ucap Mahdi dengan senyum puas. Beberapa pemain Bahrain lainnya pun ikut terpukau dengan suasana berbuka puasa di Indonesia. Mereka merasa Ramadan di Indonesia jauh lebih hidup, dengan banyaknya pedagang yang menjual makanan khas seperti kolak, es cendol, gorengan aneka kue tradisional. Supporter Indonesia beri sambutan hangat. Kejutan tak berhenti di situ. Setelah berburu takjil, para pemain sempat berinteraksi dengan supporter Indonesia yang kebetulan mengenali mereka. Alih-alih mendapat cemoohan, mereka justru menerima sapaan ramah dan ajakan foto bersama. Supporter Indonesia tampaknya memahami bahwa persaingan hanya ada di dalam lapangan. Sementara di luar itu, persahabatan dan rasa hormat tetap dijunjung tinggi. Hal ini membuat para pemain Bahrain semakin merasa nyaman berada di Indonesia. Bahkan, beberapa di antara mereka mengaku ingin kembali lagi ke Indonesia untuk menikmati suasana Ramadan di lain waktu.
Saya benar-benar terkejut. Saya pikir orang-orang akan marah kepada kami, tapi ternyata tidak. Mereka baik sekali, dan saya ingin kembali ke sini lagi suatu hari nanti. Tutup Ali Madan. Kesimpulan, Bahrain takjub dengan keramahan orang Indonesia. Kisah ini menjadi bukti bahwa orang Indonesia memang dikenal, ramah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, terlebih di bulan suci Ramadan. Meski sempat ada ketegangan di media sosial, namun di dunia nyata, masyarakat Indonesia tetap menyambut para tamu dengan penuh kehangatan. Tak heran jika para pemain Bahrain yang awalnya takut justru menjadi terkesan. Gara-gara oleh Romani, timnas Indonesia sedikit diuntungkan di klasemen. Ini janji Patrick Kluivert saat lawan Bahrain di Jakarta. Kekalahan telak 1-5 yang dialami timnas Indonesia dari Australia di matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 memang menyakitkan. Namun, di balik hasil buruk tersebut, masih ada sedikit hal yang bisa disyukuri. Pasalnya, dua pesaing langsung Indonesia di grup C, yakni Bahrain dan China, juga mengalami kekalahan. Bahrain harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 0-2, sementara China kalah tipis 0-1 dari Arab Saudi. Dengan hasil ini, ketiga tim yang kalah, Indonesia, Bahrain, dan China, sama-sama mengoleksi 6 poin. Meskipun kalah, timnas Indonesia hanya turun satu peringkat ke posisi keempat. Keunggulan selisih gol dan jumlah gol yang dicetak menjadi faktor penentu posisi pasukan Garuda dibandingkan Bahrain dan China. Saat ini, Indonesia memiliki selisih gol 7-15, sama dengan Bahrain, 7 yang mencetak lebih sedikit gol 15. Sementara itu, China harus puas di posisi juru kunci dengan selisih gol 11. Gol tunggal yang dicetak oleh Romani ke gawang Australia menjadi faktor krusial dalam perhitungan klasemen. Jika Romani tidak mencetak gol, Indonesia berpotensi turun ke peringkat 5 di bawah Bahrain. Dengan situasi ini, Indonesia setidaknya masih memiliki sedikit keunggulan moral menjelang laga krusial melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Jakarta. Janji Patrick Kluivert untuk laga hidup. Pertandingan melawan Bahrain diprediksi akan menjadi penentuan bagi timnas Indonesia. Pelatih kepala Patrick Kluivert menyadari bahwa laga ini adalah momen hidup mati bagi timnya. Kami akan berjuang habis-habisan. Ini laga yang sangat penting, dan kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bermain di hadapan pendukung sendiri, ujar Kluivert dalam sesi konferensi pers setelah kekalahan dari Australia. Kluivert berjanji untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap performa tim, terutama lini pertahanan yang kebobolan 5 gol melawan Australia. Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya meningkatkan efektivitas serangan agar bisa mencetak lebih banyak gol. Kami harus lebih tajam di depan dan lebih solid di belakang. Para pemain tahu betapa pentingnya laga ini. Kami akan bekerja keras dan memberikan segalanya untuk meraih kemenangan, tegasnya. Dengan kondisi klasemen yang masih ketat, kemenangan atas Bahrain akan sangat menentukan peluang Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya. Dukungan penuh dari supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno diharapkan bisa menjadi faktor tambahan yang mendorong timnas Indonesia meraih hasil maksimal.